Misalnya pencuri harus dipotong tangan. Agar supaya pencuri dipotong tangan, pertama-tama harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Adil artinya diakui oleh masyarakat bahwa dua orang itu adalah orang yang berkualitas. Mencari satu orang yang adil saja sudah sulit, apalagi mencari dua. Padahal ajaran syariat yang menyangkut jinayat dan ukubat itu tidak lebih daripada 1% daripada ajaran syariat. Dan kalaupun ajaran syariat di sini diformalkan, saya yakin akan sulit juga diwujudkan dalam kenyataan. Kenapa? Sebab karena misalnya persoalan hukuman memerlukan alat bukti yang sangat sulit untuk dibuktikan. Misalnya pencuri harus dipotong tangan. Agar supaya pencuri dipotong tangan, pertama-tama harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Adil artinya diakui oleh masyarakat bahwa dua orang itu adalah orang yang berkualitas. Mencari satu orang yang adil saja sudah sulit, apalagi mencari dua. Kalau misalnya ditemukan dua orang yang adil yang menyaksikan bahwa seseorang itu mencuri, apakah pasti orang yang mencuri itu dipotong tangan? Belum tentu. Karena ada pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama adalah kenapa dia mencuri. Yang kedua, dalam situasi apa dia mencuri. Yang ketiga, kenapa dia mencuri. Kemudian milik siapa yang dicuri itu. Kemudian berapa banyak barang yang dicuri itu. Kalau beberapa pertanyaan ini tidak bisa dijawab, berarti masih ada kesangsian, ada syubhat. Padahal katanya hadis, idra'u al-hudud bisyubuhat. Hendaklah hukuman-hukuman had itu tidak dilaksanakan selama masih ada syubhat. Persoalannya belum clear. Itu persoalan pencurian. Saya tidak tahu. Kira-kira ada berapa orang yang dipotong tangan dengan alasan mencuri mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Apalagi kalau bicara tentang perzinaan, agar seseorang itu dihukum dengan alasan berzina, alat buktinya hanya dua. Yang pertama adalah pengakuan dari yang bersangkutan. Yang kedua adalah kesaksian 4 orang saksi yang berkualitas. Lagi-lagi berkualitas ya. Hampir mustahil ditemukan 4 orang saksi yang berkualitas dan benar-benar melihat secara jelas praktek perzinaan itu. Pertanyaannya, apa tidak bisa diganti dengan CCTV misalnya, alat-alat modern? Tidak bisa. Kenapa? Sebab karena visi Islam tidak untuk mengungkap aibnya orang, justru sebaliknya untuk menutup aibnya orang. Oleh karena itu Nabi bersabda, man ata min hadhil qadurati syai'an falyastatir bisitrillah. Barang siapa melakukan aib-aib yang seperti ini, hendaklah dia bertabir dengan tabir Allah, dalam arti tidak mengaku. Para hadirin sekalian, apakah formalisasi syariah itu tak penting? Kita tidak berani mengatakan tak penting. Bahkan menurut saya penting. Akan tetapi bukanlah itu segala-galanya. Yang paling penting adalah mendidik umat ini bagaimana mereka tidak melakukan kejahatan. Tadi disampaikan bahwa negara bukanlah tujuan, akan tetapi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya, apa tujuan negara? Tujuan negara itu sama dengan tujuan syariah.
yang selama ini dikenal dengan maqasidus syariah. Apa tujuan syariah? Imam At-Thahir Ibnu Asyur mengatakan bahwa tujuan umum daripada syariah adalah hifdzu nizamil ummah, adalah menjaga tatanan sosial. Bagaimana tatanan sosial ini berjalan secara aman, tentram, ya kan, dan seterusnya. Tatanan sosial yang baik ini meniscayakan adanya perlindungan. Meniscayakan adanya perlindungan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap akal, terhadap keturunan, terhadap harta, dan terhadap kehormatan yang kita kenal dengan al-kulliyatul khamsu: hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzun nasri atau hifdzun nasab, hifdzul mal, dan hifdzul irdi. Dengan adanya perlindungan terhadap beberapa hal itu, akan lahir apa yang namanya keamanan, ketentraman, ya, kesejahteraan, sehingga negara di mana kita ini berada menjadi tempat yang kondusif untuk menyiapkan bekal hidup di akhirat, agar negara yang kita tempati ini benar-benar menjadi mazra'atul akhirah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Kenapa dikatakan segala-galanya? Karena bahagia tidaknya kita di akhirat tergantung upaya dan persiapan kita waktu di dunia. Oleh karena itu, dunia ini perlu dijaga, keamanannya, ketentramannya, kesejahteraannya, dan seterusnya. Itu.